Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam satu program yaitu Gospel and Prayer. Mari saudara, kita akan mendengar firman, juga kita dalam situasi sulit seperti ini, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena siapa yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan? Kerap kali saudara sudah minta tolong orang sendiri juga kesulitan. Sehingga kita kecewa, kita sakit hati, tambah menghancurkan diri sendiri. Jauh lebih baik saudara kita tidak mengeluarkan keluh kesah, tapi kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menolong kita lebih daripada yang apa kita pikirkan. Mari kita pujikan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Syukur Tuhan, lawat umat-Mu, lawat kami, jamah kami. Syukur, haleluya. Glory, syukur, haleluya, syukur. Lawat kami Tuhan, lawat kami, kasihanilah kami. Glory, sembuhkanlah kami, tolonglah kami, haleluya, glory. Sikila malapa sakalapa sikira malapa, kamalapa sikira malapa yalapa sikira. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada segala sesuatu yang kami takutkan lagi. Ketika damai sejahtera-Mu turun kepada setiap kami, Engkau memberkati kami oleh firman-Mu. Bahkan Roh-Mu yang kudus menuntun kami Tuhan. Menyembuhkan, memulihkan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami minta pun Kau memberikan. Dan Kau mengatakan mintalah, maka kami akan mendapatkannya. Carilah. Terima kasih Tuhan. Maka Engkau akan juga memberikan kepada kami dan sebagainya. Kami percaya Tuhan. Taruhlah firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami untuk meminta dan mencari, mengetok apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Bukan hanya segala kebutuhan kami, tetapi lebih daripada itu, Roh-Mu yang kudus yang Kau berikan kepada kami untuk menuntun kami, menghibur, menguatkan, serta memelihara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya seorang pelayan Tuhan. Kalau ada seseorang datang kepada saya dan minta didoakan, secapek apapun juga saya
selelah apapun juga saya, seburu-buru apapun juga saya. Saya akan menyediakan waktu, entah itu 10 detik, 20 detik, 1 menit, atau 5 menit. Saya akan tetap berdoa. Karena apa yang saya berikan di luar doa itu hanya terbatas. Tetapi ketika saya memberikan doa saya, itu jauh lebih dari segalanya. Suatu hari saya tanya kepada teman saya, kepada seseorang, kamu mau apa? Apa yang akan saya berikan kepada kamu? Apa yang bisa saya tolong kepada kamu? Pada saat itu memang saya sedang membawa beberapa berkat saudara, yang memang saya mau memberi kepada dia juga. Alangkah terkejutnya saya mendengar perkataan dia. Jadi dia berkata begini, Pak Fengki, Pak Pendeta, cukup doakan saya. Saya tidak minta lebih daripada itu. Saya terkejut karena saya ingin memberi dia, saudara, berkat itu. Tapi dia minta doa. Hati saya terpukul. Kenapa saya sebagai seorang pelayan Tuhan hanya bingung memberikan berkat yang sedikit yang dimakan sebelum 1 hari pun habis? Mengapa saya tidak memberikan doa-doa yang besar kuasanya, yang bisa mengubah hidupnya? Berdoa supaya Tuhan memelihara dia. Berdoa supaya Roh Kudus menuntun dia, memakai dia. Dari situ saya mulai tertegur, saya mulai menyadarin bahwa hidup kita ini saudara adalah berkat, bukan apa yang kita punya. Kerap kali sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita tidak mempunyai upaya, kekuatan untuk memberi berkat-berkat jasmani. Tapi kita juga tidak pernah berharap berkat-berkat jasmani dari jemaat. Tetapi yang kami ingat bahwa kami ini kaya akan berkat rohani. Dan berkat rohani itulah yang akan mengubah setiap kehidupan seseorang. Bahkan nasib orang pun bisa dirubah kalau ada berkat-berkat rohani. Oleh karena itu saudara, pada hari ini marilah kita datang kepada Tuhan. Kita minta apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mungkinkah saudara butuh sembuh? Mungkinkah saudara butuh kekuatan? Mungkin butuh jodoh, butuh pekerjaan. Itu hal yang dibutuhkan, oke. Tetapi mungkin saudara lebih butuh daripada itu, yaitu kekuatan, pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus, firman yang bisa mengubah hidup kita. Itu mungkin jauh lebih prioritas. Tetapi tergantung dari situasi kondisi saudara. Saat ini apa yang kau butuhkan? Apa yang ada dalam pikiranmu? Tapi saya akan memberikan kepada saudara satu ayat firman Tuhan yang luar biasa yang kita akan baca dulu. Yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Satu kali lagi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan. Dari sinilah saudara, Tuhan mengajar kepada kita supaya minta. Tentunya minta bukan dengan segala hawa nafsu kita. Minta bukan dengan segala ambisi dan keserakan kita. Minta bukan berarti kita minta sesuatu, saudara, yang mencelakakan orang lain dan diri kita. Contoh Salomo, ketika Tuhan datang kepada dia. Mintalah apa yang kamu ingin daripadaku. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta bangsa-bangsa negara lain. Tapi Salomo meminta hikmat. Karena dia berkata, berilah aku hikmat untuk memimpin umatmu. Tuhan, saudara, melihat permintaan seorang manusia yang tidak mengutamakan materi, tetapi mengutamakan hal-hal yang luar biasa, yaitu hikmat. Maka Tuhan berkata, hikmat diberikan kepadamu. Dan sebalik dan tambahannya, karena engkau tidak meminta kekayaan, tidak minta nyawa-nyawa musuhmu, dan tidak minta umur panjang, namun kamu meminta hikmat, maka hikmat diberikan kepadamu dan ditambahkan juga kekayaan, umur panjang, dan kehormatan diberikan kepada Salomo. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau minta, saya yakin Tuhan menawarkan mintalah. Maka Salomo meminta dan Tuhan tidak ingkar janji, dia berikan apa diminta. Justru dia tambahi lagi apa yang tidak diminta. Oleh sebab itu janji Tuhan ya dan amin. Mengapa kita ragu di dalam hidup ini, saudara?
Cobalah saudara, kita merenungkan. Engkau minta sembuh, nggak salah. Engkau minta pekerjaan, nggak salah. Engkau minta jodoh, nggak salah. Engkau minta anak, nggak salah. Engkau minta usahamu rame, nggak salah. Tapi pernahkah engkau minta bahagia? Pernahkah engkau minta damai sejahtera? Pernahkah engkau meminta roh Tuhan? Padahal ketika kita bahagia, saudara, itu tidak bisa dibeli dengan apa saja materi yang kita minta. Damai sejahtera tidak bisa kita dapat dengan sejumlah uang dan pangkat dan kedudukan. Oleh karena itu hari ini juga kita minta Roh Kudus juga. Yang tidak mungkin diberikan oleh manusia, siapapun juga yang bisa memberikan. Kita bisa minta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan. Saya teringat kepada satu teman saya, tinggal di Jakarta. Dia kena situasi krisis yang begitu hebat. Sampai dia menanggung hutang, bukan ratusan miliar, bahkan lebih. Itu sekitar tahun, sekitar 2008-2009. Kesulitannya begitu berat. Orang yang kaya tiba-tiba miskin. Istrinya mau menceraikannya. Saya datang ke rumahnya, saya berdoa. Dia setiap hari mesti ke bank. Dia harus membuat satu tanda tangan entah bagaimana. Tapi malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya datang sini minta tolong kepada Tuhan supaya keluarga ini didamaikan, supaya dia diangkat dan ditolong oleh Tuhan, supaya jangan dalam penderitaan. Bukalah jalan bagi dia. Waktu saya berdoa itu berlutut di tempat tidur di rumah dia, saya mendapatkan satu penglihatan. Sepertinya pintu kamar saya itu memang sudah buka. Ada seorang berjubah putih tapi tidak kelihatan wajahnya, sedang melihat saya. Saya terkejut. Tapi satu dalam penglihatan, sepertinya saya bukan sedang berdoa, sedang sepertinya duduk di tempat tidur. Dalam penglihatan itu, padahal saya sedang saat itu berdoa berlutut. Kemudian saya lihat orang itu naik tangga yang di depan pintu saya, terus naik tangga lagi, karena saya tahu lantai 2 itu adalah teman saya tidur di sana. Pikiran saya, saudara, saat itu saya pikir, wah, maut. Ini orang mungkin atau malaikat, entah itu iblis, saya pikir begitu, saudara. Ingin mengambil nyawanya. Karena orang ini mau bunuh diri, ya bisa saja karena stres, saudara. Akhirnya saya kejar orang itu dalam penglihatan itu. Dia naik cepat, saya naiknya pelan. Karena saya dengan kaki, dia cuma melayang. Akhirnya saya sampai di sini, dia sudah di atas lagi. Ketika dia mau masuk kamar, saya berusaha untuk lompat, tapi saya tidak mampu. Saya lihat ternyata dia langsung menoleh ke saya, menoleh ke bawah. Dan dia menatap, saya tidak bisa lihat mukanya penuh dengan cahaya. Saya sadar itu, saudara. Dan dia berkata, masihkah dia punya iman? Dia tunjuk kamar yang di belakangnya dia. Masihkah dia punya iman? Saya berkata, Tuhan, beri waktu saya. Saya akan berikan dia iman percaya kepada Tuhan. Sepertinya dia menjawab. Dan kemudian lenyap. Waktu lenyap, saya buka mata. Saya punya pandangan untuk mengajar dia. Supaya minta iman, minta hikmat. Akhirnya pagi-pagi saya ceritakan, dia dalam kondisi yang susah, muka murung, istri menangis, saudara. Itu saya sudah sekitar 5-6 bulan di tempat dia. Kadang-kadang saya ke sana 3 hari, saya pergi lagi ke Singapura, ketemu dia lagi, terus saya ke tempat kota lain, mampir ke dia, terus ke Singapura. Susah sekali. Tapi akhirnya saya layani, saudara, sekitar 1,5 tahun. Persoalannya selesai. Bahkan dia semakin jaya. Dan kemudian perusahaannya semakin besar. Saya tidak tahu seberapa besar. Dan besar kecil itu kan juga, tiupan anginnya kan juga berbeda. Mungkin saat ini dia tidak tertiup, mungkin tertiup kita nggak tahu. Tetapi apapun yang ada di dunia ini bisa hilang, bisa kembali. Tetapi Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Mari kita tunduk kembali, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih memberkati saudara-saudara kami saat ini yang dalam kekurangan hikmat, kekurangan iman,
Sehingga Tuhan hidupnya dalam kesusahan, permohonan doanya belum terkabul. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dituntun, supaya kami dihibur dan ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan problem dalam nama Yesus diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan semangat dalam nama Yesus Kristus. Biar iman mereka bertambah-tambah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca lagi satu firman Tuhan ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sekali lagi, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ada satu kasus, saudara, yaitu ada seorang perempuan muda yang Kristen, suaminya belum Kristen. Dia punya anak, saya lupa 2 atau 3. Dia tinggal di kota besar, di Indonesia, ibu kota. Saya tinggal di Singapura. Saya kok heran tiba-tiba ada orang ya telepon saya tidak kenal. Terus saya tanya sama dia, dari mana kamu kenal? Oh, saya dari persekutuan doa di daerah ini, Pondok Indah dan sebagainya. Oh iya, kenapa? Saya punya masalah ini. Ya, saya kan beli rumah di Singapura. Saya beli 5 itu kan pakai uang muka semuanya. Dengan maksud nanti saya sewakan, uang sewanya untuk bayar angsuran. Oh bagus, ini anak orang kaya, sudah biasa hidup mewah, biasa naik pesawat bisnis kelas, tapi sekarang lagi susah menangis. Saya bilang, loh itu kan banyak pendeta semua sama. Ya saya sudah 1 tahun menderita, sudah doa kiri kanan, tapi belum menemukan jawaban. Kemudian teman-teman memberikan nama Bapak, dan saya diberikan buku, Masalah Adalah Berkat, dan juga buku, Bergaul Ataukah Berdoa. Oh iya, itu pengalaman saya, mengalami kesulitan-kesulitan, namun ternyata itu jalan menuju kepada berkat rohani, berjumpa Tuhan, dan juga Tuhan tambahkan berkat-berkat jasmani. Akhirnya berjumpa dengan saya berulang-ulang kali, sampai saya mengantar seseorang ke bank. Dia ikut bawa anak, bawa susternya, saudara, dan nangis di situ. Saya khawatir, saudara. Nanti orang-orang yang tidak mengerti persoalannya dipikir, wah ini istri keduanya, begitu. Wah, tapi saya pikirannya pokoknya positif aja, ini orang susah lah. Saya doakan, timbul satu kata-kata dari Tuhan. Saya katakan, kamu akan dipulihkan. Justru nanti kamu bukan takut lagi, malah saya lihat kamu akan malah berani lagi. Sebenarnya ketika kamu ditolong, lebih baik cukupkan dengan apa yang ada. Oh enggak Pak, saya enggak mau lagi kalau sudah ditolong, saya sudah cerah Pak. Ya bahasa istilahnya kapok gitu. Ya cerah sudah, saya sudah enggak mau lagi Pak. Saya tidak mau tamak, enggak mau ini. Saya lihat enggak seperti itu. Saya lihat kamu akan seperti yang saya lihat itu. Gitu. Terus saya ke Singapura, dia ikut. Terus akhirnya dia ketemu sama perbankan yang minta top up. Karena harganya dulu segini saudara, uang mukanya segini. Harga rumah segini, uang mukanya di segini. Sekarang harga rumahnya segini. Pasti orang bank itu minta untuk DP-nya seperti ini lagi. Berarti dia mesti top up kekurangan ini. Kekurangannya. Dulu kalau beli 1 juta, mungkin DP-nya ya 300.000. Rumah itu jadi 700.000. Berarti saudara dia harus nambah 30% dari 200.000, 210.000. Jadi dia tidak punya kali 5 rumah. Itu bukan 1 juta, rumahnya 4-5 juta dolar, saudara. Saya bilang kamu ketemu bank, runding bagus, gini. Saya kan juga latar belakang bisnismen. Dan nanti Tuhan akan lembutkan hatinya, minta waktu. Gol! 2 bulan kemudian, saudara, Pak Fengki, saya sudah beres, dan sebagainya. Luar biasa sekali saudara. Dan bilang, saya malah memberkati pendeta saya yang ada di tempat di mana saya bergereja, di kota Jakarta. Dia kena kanker, malah saya sumbang uangnya. Saya bilang, bagus, puji Tuhan saudara. Dan disinilah saya tahu bahwa ketika kita meminta, ketika kita mencari,
Ketika kita mengetok, pintu akan dibukakan. Bahkan saudara, nggak usah ragu-ragu lagi. Asal sesuai kebutuhanmu. Janganlah minta sesuatu yang mencelakakan orang lain. Janganlah meminta sesuatu yang mencelakakan dirimu sendiri. Mintalah untuk kebahagiaan orang lain, juga untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Ya, supaya kamu menjadi berkat, tentunya kamu perlu berkat juga. Supaya kamu bisa melayani, tentu kamu butuh juga kesembuhan. Tetapi jangan kesembuhan setelah sembuh dipakai untuk hal jahat. Jangan lagi segera diberkati, kita mulai menindas orang. Karena ada begitu banyak orang yang saya layani. Ketika dia mulai dari susah, ketika diberkati, waktu diberkati menjadi sombong. Menindas orang, tamak. Bahkan rumah teman baiknya pun saudara diambil alih. Aduh, sangat mengerikan sekali. Padahal waktu dia susah ditolong Tuhan. Waktu dia diberkati, uang kecil dia nggak nolong orang lain. Inilah saudara. Jadi kita akan pujikan satu pujian. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Haleluya, haleluya. Memberkati kami semua, menyucikan, menguduskan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami tahu bahwa anugerah-Mu begitu besar kepada kami. Supaya kami sadar begitu besar kuasa-Mu Tuhan. Tidak pernah terhitung dan tidak pernah terpikirkan terhingga oleh pikiran kami yang terbatas. Bahkan kasih-Mu yang begitu besar, kami telah sering melupakannya. Oleh karena itu hari ini kami bertobat kembali Tuhan. Dalam kesulitan kami, dalam kesengsaraan pergumulan kami kembali kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan bersama-sama dengan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-9 dan ke-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sekali lagi. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tidak ada, saudara. Apalagi kita tahu orang tua kita saja, kalau kita minta roti, dia nggak punya uang pun, dia kasih pengganti roti bukan batu. Jikalau kita minta ikan, orang tua kita mungkin nggak ada uang, pasti dia nggak ngasih ular, pasti ngasih sesuatu. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada seorang janda yang sangat miskin sekali. Ditinggal suaminya. Anaknya saudara masih kecil. Dia hanya tukang cuci dan tukang setrika pakaian. Ketika dia mengantarkan cucian dan setrikaan ini kepada orang itu,
Orang itu pun memberikan kepada dia ayam goreng. Dan dia pulang kasihkan anaknya. Anaknya makan dengan lahap sekali, saudara. Saking lahapnya, 3 potong ayam itu dimakan semuanya. Ibu ini tidak marah. Dia melihat anaknya begitu makan lahap, dia penuh dengan kebahagiaan. Padahal dia lapar sekali. Malah kemudian, ketika dia mengantar lagi pakaian tempat lain untuk hari yang lain, orang tidak memberikan, tapi dia ingat anaknya. Dia membeli lagi. Mungkin kali ini dia cuma bisa membeli 2 potong. Anaknya memakan 2 potong itu dengan lahap sekali. Ibu ini, saudara, gak merasa iri. Gak merasa marah anaknya menghabiskannya. Justru dia melihat bahagia. Karena anaknya bisa makan. Sampai suatu hari ibunya ini sakit, saudara. Satu sakit. Anaknya datang, "Ma sakit?" "Iya." "Mama kok kurus?" "Iya." "Ma, aku carikan ayam untuk mama." Mana mungkin anak kecil ini, saudara, bisa cari ayam untuk mamanya. Maka dia ambil cucian mamanya yang sudah jadi, dia kirim ke orang. Waktu dia kirim, dia dapat uangnya, dia bilang, "Bapak, apakah mama saya yang pernah ke sini engkau memberi ayam?" "Oh iya, kebetulan di tempat itu, saudara." "Kenapa?" "Itu ayam saya makan semua. Dan mama saya juga beli ayam, saya makan semuanya. Sekarang mama saya sakit karena kekurangan makan. Kalau boleh Bapak, uang ini diambil, ayamnya saya minta." Bapak itu terkejut. Dan dia Bapak ini, "Ayo nak, keluar sebentar." Diberikanlah ayam. Dan setiap hari dikirimlah, saudara. Walaupun tidak berbulan-bulan. Bayangkan, saudara, kalau seorang tua, orang ibu saja yang punya belas kasihan seperti itu bisa berbuat demikian. Terlebih Bapak di surga. Oleh karena itu hari ini, jangan lagi, saudara, di dalam kehidupan kita ini takut kita anggap Bapak kita itu kejam. Kalau Bapak dan Ibu kita di bumi yang masih baik bisa memelihara kita, terlebih Bapak di surga. Mungkin ada orang-orang tertentu saja yang waktu lahir tidak dikehendaki oleh papa mamanya. Bahkan papa mamanya mungkin tega meninggalkan dia. Namun pasti hati kecilnya tentu mengasihi walaupun dia tidak mampu. Tapi percayalah, orang sekelilingnya diberikan hati Tuhan untuk mengasihi orang itu. Bahkan Allah itu yang di atas. Walaupun orang tua kita lupa tidak mampu. Tapi orang tua kita yang di atas Bapa di surga. Dia selalu memperhatikan dan matanya mengawasi kita dan menjaga hati kita, saudara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa supaya setiap kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Engkau tidak pernah memberikan yang buruk. Apa yang kami minta, bahkan Kau memberikan yang lebih baik daripada apa yang kami minta. Kerap kali kami minta, Tuhan Kau tidak memberikan seperti yang kami minta, bahkan memberikan yang lebih baik. Oleh sebab itu memberkati umat-Mu saat ini. Mereka Tuhan saat ini yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih Tuhan. Kiranya kuat kuasa Tuhan menyertainya. Supaya mereka tidak henti-henti mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi bagian dari kasih Tuhan untuk menolong juga orang lain yang menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita baca ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah. Seorang hamba Tuhan, hidupnya pas-pasan sederhana, tapi dia begitu rajin dan setia. Dia tidak pernah mengeluh. Tapi dia melihat anaknya, dia berpikir, bagaimana caranya anakku supaya sekolah tinggi. Kalau aku minta-minta uang, tidak sesuai. Karena aku punya Allah yang besar. Tapi kalau jemaat minta, silakan kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau meminta kepada jemaat. Dia tetap melayani dan tidak mengeluh, tidak pernah menyinggung kekurangannya. Dia selalu berdoa, Tuhan, berikan aku berkat supaya aku bisa menyekolahkan anakku. Bahkan kalau boleh sampai S1, kalau boleh sampai di luar negeri. Tuhan, tolonglah. Tolonglah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak memberikan dia berkat uang. Gerejanya tetap sama, persembahannya sama. Tidak ada satupun orang yang memberi dia uang lebih. Ya biasa saja. Dia bersuka cita. Tapi dia juga khawatir. Sebagai seorang manusia pasti ada khawatir. Dia terus berdoa. Apa yang terjadi? Anaknya waktu SMA bisa ranking pertama. Waktu ranking pertama, saudara, ada berita dari luar negeri. Khusus di beberapa sekolah itu, yang ranking pertama dapat beasiswa. Anak itu, saudara, langsung dapat beasiswa. Dan dia terbang, dapat tinggal di asrama gratis, dikasih makan gratis, saudara. Dikasih uang, ya uang jajan lah, uang harian gratis. Sekolah. Bahkan setelah sekolah, anak itu dijamin dapat pekerjaan. Bapak ini mungkin minta berkat uang. Mungkin uang kalau diberikan, belum tentu anaknya bisa mampu ke luar negeri dengan harga yang mahal sekali. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara yang luar biasa. Apa yang kita minta kerap kali Tuhan memberikan tidak sama seperti kita minta. Yaitu dia memberikan dengan ukurannya dia. Dengan ukurannya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita melihat dengan ukuran. Orang datang, seseorang yang miskin kepada seorang pendeta saat itu di sebuah pesta, ya jemaat yang cukup kaya. Jemaat miskin ini saudara, nggak punya apa-apa. Dia cuma berkata begini kepada Pak Pendeta, aku nggak diundang. Boleh enggak Pak Pendeta, bagianmu makananmu, kasihkan aku untuk anakku yang sakit. Dia cuma minta sedikit. Kedengaran sama pemilik pesta itu. Kok minta bagian sedikit? Akhirnya dia kasih makanan yang banyak. Dia kasih beras. Dia kasih telur. Dia kasih banyak. Orang ini tanya pendeta ini, Bapak, dia cuma minta sebungkus nasi aja. Kenapa Bapak memberi begitu banyak? Orang ini berkata, dia minta itu dari kebutuhannya dia. Tapi aku memberi dari kemampuanku. Mungkin kemampuanmu tuh hanya cuma 2-3 bungkus. Tapi kemampuanku, aku bisa memberikan dia beras berapa puluh kilo, telur dan sebagainya. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kemampuan kita kecil. Tapi kemampuan Bapa kita di surga besar. Ketika engkau meminta sesuap nasi, ketika engkau meminta sedikit berkat, itu kemampuanmu, itu kebutuhanmu. Tapi kemampuan Allah di atas kita. Kadang-kadang dia memberikan kepada kita di luar pikiran dan di luar daripada apa yang bisa kita tangkap. Sampai Yesus pun diberikan kepada kita, Roh Kudus pun diberikan, firman-Nya dan sebagainya diberikan. Hari ini jangan pernah takut. Engkau meminta apa yang kamu butuhkan, tapi Allah memberi apa yang dia kemampuannya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pujikan satu pujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyenangkan hatimu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu melekat di dalam hati pikiran kami, membekali kami, menuntun kami, membangunkan kami, mengingatkan dan menyadarkan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami pulih bangkit kembali dengan iman kami, supaya kami sadar betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mampunya kekuatan-Mu yang begitu hebat, yang lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sampai jumpa. God bless.